Aja kita nonton bareng-bareng bersama dengan teman-teman media. Masih kaget, masih. Pokoknya seneng banget, excited banget loh. Makasih banget buat teman-teman media yang sudah hadir. Pak Wiki, makasih banget loh udah ngajakin kita di project ini. Mas Kimo, makasih ya udah ngajakin. Dan aku seneng banget bisa main sama Shiva, sama Julio, sama Mas Dwi. Pokoknya semuanya Muzaki juga ya. Dan kita waktu syuting benar-benar excited banget. Kita happy sepanjang syuting dan tadi shocknya lihat trailer. Kita juga pemain juga masih belum nonton nih. Jadi kita sama-sama kepo nanti gimana. Mudah-mudahan aja film Jalangkung Sandakala ini bisa sukses besar. Amin. Amin. Siap, terima kasih teman-teman media. Berarti kalau boleh diceritakan untuk karakter masing-masing, tapi jangan banyak-banyak biar nanti tanggal 22 September pada nonton secara lengkap. Tapi kalau boleh diceritakan karakternya sedikit aja, Mbak Titi apa karakternya jadi siapa dan gimana sih? Aku juga nggak bisa cerita terlalu banyak. Kayaknya yang terlihat di trailer dulu aja kali ya. Iya. Aku sebagai Sandra, Sandra ini istri dari ya Adrian, Mas Dwi Sasono. Dan kita pergi ke suatu tempat dan kita nggak sangka kalau ternyata tempatnya itu mengandung banyak kejutan dan juga misteri. Jadi anak kita hilang. Jadi memang dramanya di situ. Nah. Dan Sandra ini orangnya panikan, orangnya benar-benar gampang banget panik dan khawatir. Dan udah sih kayaknya sampai situ. Itu dulu cukup Itu dulu. Baik, terima kasih. Kita ke Shiva dulu, Kalau Shiva gimana karakternya di sini dan gimana pada saat pertama kali diajakin untuk bergabung di Jalangkung Sandakala barengan sama Mas Kiwon nih, silahkan Shiva. Aku di sini berperan sebagai Niki. Niki ini anaknya Mama Sandra dan Papa Adrian. Di sini aku dua bersaudara, aku dan Muzaki, dan memang Niki ini dia ditugaskan untuk menjaga adiknya seperti selayaknya kakak beradik. Cuman yang ada kelalaian dari aku yang membuat adikku hilang gitu. Jadi ya seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Titi, memang Jalangkung Sandakala ini berkisah tentang ya kita yang bingung kemana Kinan pergi gitu. Kalau aku sih emang dari awal ditawarin project ini sampai bisa involve di dalamnya, jujur dari awal aku udah excited banget karena apalagi tahu diproduserin sama Pak Wiki dan disutradarai oleh Mas Kimo yang emang siapa yang nggak tahu beliau berdua ini dengan karya-karyanya yang luar biasa. Jadi memang untuk bisa involve di project ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, apalagi bisa beradu acting dengan orang-orang yang luar biasa juga gitu. Siap, terima kasih Shiva Haju. Kita ke Julio. Jul, coba boleh jelasin dong nih Julio di sini nih. Tadi masih jadi misteri juga buat kita yang nonton trailernya nih. Nah, silakan Jul. Halo, jadi canggung nih. Aku karakternya sebagai Faisal. Faisal adalah teman seperjalanan Niki, membantu perjalanan yang terjadi di antara mereka semua karena kelalaiannya. Yes, itu dia. Jul kan bukan pertama kali kerja sama Mas Kimo kan. Nah, gue pengen tahu gimana ceritain ke teman-teman media dong. Di Jalangkung Sandakala ini treatment seperti apa yang Mas Kimo berikan khususnya untuk karakter yang lo perankan di sini, Jul? Dengan treatment yang dijalani oleh Mas Kimo tapi dengan warna yang berbeda, dengan kultur yang dekat dengan sekarang dalam ruang lingkup sekitar kita nih. Yes, jadi ini bisa sangat berbeda juga untuk lo pengalaman pribadi syuting sama Mas Kimo kemarin di sana gimana? Exciting, terrifying. As always ya kalau sama Mas Kimo ya. Iya, seperti itu. Yes. Nah, ada apa Mbak Titi? Kalau Mbak Titi boleh ceritain dong gimana proses pengalaman syuting sama Mas Kimo? Dikasih seperti apa? Galak apa enggak sih? Karena kita nontonnya tadi udah teriak di sini. Gimana Mbak Titi? Prosesnya sih syutingnya karena emang dari segi setnya waktu itu kita syuting di Waduk Mo ya, itu emang udah serem banget. Kalau pulang juga tantangan banget, pulang syuting kan pagi, serem juga gitu. Malam-malam kita di situ kita juga takut gitu. Dan dari setnya juga bagus banget, kita suka banget. Dan dari awal banget, kita boleh cerita nggak sih?
yang dari awal banget tuh. Nah, ada apa? Dari awal tuh ada apa? Boleh ceritain ya ke teman-teman media, boleh dong. Kenapa ada apa di awal Mbak Titi? Dari awal kita syuting hari pertama, waktu kita lagi mulai ini Selamatan, syukuran oke. tuh, aku cuma lagi kayak story biasa gitu loh, Uh-huh. kayak lagi mengabadikan momen aja. Dan tadi aku nggak cuma kayak malamnya pas aku lagi duduk sama Syifa, tadi tuh ada suara apa sih, itu dari HT atau apa sih, yang mana kak? Nggak ada gitu kan, pas denger kita seneng Iya, banget. soalnya pas syukuran kan hening banget kan. Iya. Terus HT juga dimatiin semua karena ya baca doa gitu. Terus yang di sebelahnya Kak Titi itu ya aku, terus juga Mas Dwi. Maksudnya kita ya nggak ngomong apa-apa juga, kita normal suaranya. Terus gimana Kak? Iya, terus tiba-tiba ada suara serem banget yang Yang benar Mbak Titi. ada, aku masih ada sih Ada videonya. Jadi di realnya tuh nggak ada suara apa-apa, kita nggak dengar apa-apa. Ternyata pas di video masuk ada suara itu. Mas Kimo gimana ini? Aku play dikit ya. Coba nih di depan teman-teman media nih, berarti ini pertama kali juga nih. Wow, boleh dideketin coba mikrofonnya kita. Nah. Jadi mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam Dengar nggak teman-teman media? Denger nggak sih? Wow. Itu tuh nggak ada, kebetulan nggak ada nenek-nenek ya di pemain Setnya kita. nggak ada ya. Krunya nggak ada yang nenek-nenek. Nggak Mas tahu Kimo tadi itu kita, suara apa. Pak Wiki sempat bilang kalau Mas Kimo di posternya udah mengerikan. Kenapa di lokasi syuting pas awal udah dibawa nih? Boleh Ini tolong gua penjelasannya? pertama kali sih gue mengalami sesuatu yang benar-benar ya lumayan mengejutkan ya gitu ya, Iya, bukan iya, di iya. luar nalar kita gitu, karena memang pas di playback lagi kita nggak ada yang sadar pada saat itu, kita biasa aja kita mau berdoa selamatan gitu ya. Namun pas di playback lagi sama Titi, wah kita lihat wah ini kayaknya agak aneh, terus tanyain semua kru siapa nih yang main gini, nggak ada, emang bener-bener nggak ada. Berdoa, kecuali posisinya Iya. lagi biasa mungkin ada Betul, yang Iya, dan gitu. nggak ada HT, dan kalau misalnya didengarkan lagi emang agak-agak aneh Spooky sih. sih. Iya. Pak Wiki boleh silakan namain Pak Wiki, gimana Pak Wiki? Jadi ini saya mau tambahkan dari perspektif Kimonya nih ya, karena Kimo berangkat dari The Mo Brothers ya. The Mo Brothers itu sudah punya film di Toronto, punya film di Sundance, dan ketika Timo bikin film sendiri, Kimo bikin film sendiri, walau mereka masih best of friends sampai hari ini, mereka masih bros, tapi secara karir lagi berjalan sendiri-sendiri untuk sementara. Pasti nanti ada harinya mereka gabung lagi gitu. Dengan prestasinya Kimo di berbagai festival internasional dan juga prestasi dia di film Indonesia ya, karena film-film Kimo hampir semua box office gitu, semua malah box office. Jadi dia paling anti kalau misalnya filmnya sendiri dipromosiin dengan hal-hal yang tidak benar gitu. Karena pada akhirnya seorang Kimo tuh pasti mau filmnya dipromosikan dari perspektif kualitas, idealisme, cara storytelling, cara technical production value dan lain-lain. Cuman kali ini karena ini beneran, jadi terpaksa kita bahas. Jadi kalau seandainya itu tidak benar, mungkin kita nggak mau bahas. Cuman kali ini karena ada bukti videonya, saya bilang ya udah deh, boleh. Karena saya tahu persis kalau Kimo ataupun Timo paling nggak mau kalau misalnya nggak ada apa-apa dibikin cerita gitu loh. Karena pada akhirnya mereka sebagai filmmaker maunya ya filmnya bicara sendiri dan bukan gimmick-gimmick gitu, dan itu yang justru saya sangat hargai di Kimo gitu ya. Jadi ya begitulah ceritanya. Tapi ini terjadi beneran. Sejak hari itu semua sudah tidak sama lagi ya Mbak Titi. Oke Pak Wiki, sedikit untuk pemilihan pemain, ngobrol seberapa lama dengan Mas Kimo. Ada Titi Kamal, ada Syifa, Julio, kemudian pemain-pemain lain yang belum bisa hadir hari ini. Berapa lama diskusinya sama Mas Kimo? Silakan. Cukup pendek sih sebenarnya, karena ketika kita mulai mapping siapa karakter-karakter yang ada dan pemain-pemain yang rasanya cocok, hampir cepat sekali karena dari awal kita sudah baik dari screenplay maupun bersama Kimo di Ratu Ilmu Hitam kita pernah kerja bareng sama Gio gitu ya. Jadi kita udah kepikiran Gio, terus tentunya saya udah kenal Titi lama sekali dan
dan sangat apresiasi terhadap karya-karyanya dia. Titi termasuk orang yang sangat pinter menjaga karirnya gitu dari ADC ya gitu sampai sekarang gitu. Itu luar biasa Titi bisa memaintain karirnya. Terus Muzaki, siapa nggak mau kerja sama Muzaki kan? Kita itu pasti Muzaki sekali kerja bareng tuh pasti pengen kerja bareng terus gitu loh, karena itu anak luar biasa sih etos kerjanya, dan tentunya ketika kita sama Dwi kita tahu bahwa kualitas Dwi Sasono itu seperti apa, karena kita butuh seorang sosok father figure yang tough tapi sebenarnya nggak terlalu tough juga karena ini bicara anak kan gitu, jadi nggak terlalu tough. Yang baru buat kami dari Screenplay Sky Media gitu ya adalah gemes pengen kerja bareng sama Shiva, nggak pernah kerja bareng tadinya. Jadi kita melihat Shiva tuh seorang aktor yang saya lihat dari film ke film, tahun ke tahun improvementnya luar biasa, dan benar-benar I think jangankan nanti she's the next big thing, tapi she is the big thing right now gitu. Dan itu yang membuat kita berdua gemes pengen kerja bareng sama Shiva, dan seringkali secara scheduling tuh sering nggak dapet gitu secara scheduling sama Shiva. Kali ini kebetulan secara schedulingnya dapat, jadi ya akhirnya kita juga bersyukur sekali Shiva bisa kerja bareng sama kamu. Aku yang makasih udah di calling Kak. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para pemain dan juga filmmakers. Jadi kita berikan kesempatan saat ini untuk teman-teman media bertanya kepada para di luar ya main characters itu kita punya beberapa karakter lain yang memang dimainkan juga oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa. Ada Deva Mahendra, ada Teguh Wisnu, ada Mike Lucock gitu. Jadi ensemble cast di sini semuanya pemain kaliber lah gitu loh, yang memang bisa membawa karakter dengan terbaik. Ya tadi kita juga lihat ya, dia Mike Lucock, Teguh Wisnu, dan juga ada Deva Mahendra yang juga ada di dalam film ini. Baik, kami persilakan buat teman-teman media bertanya, ada di sebelah mana? Silakan, kesempatannya kami berikan. Ayo jangan malu-malu nih. Silakan teman-teman media. Yang mana dulu? Siapa? Apa? Dari atas dulu boleh, dari atas silakan. Yang di atas. Silakan teman-teman media. Mana ini informasi udah terlalu lengkap ya tadi. Apa gimana nih? Teman media silakan. Oh, di depan sini. Mas silakan. Ini. Nah, itu dia. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jaya Langkung Sandekala itu dari kata dari daerah Jawa Barat ya Mas ya. Itu tepatnya di mana? Karena kan Jawa itu gede, gitu Mas Timo ya. Itu pertama Batu Asimo, terus Mbak Titi pada saat menerima suara seperti itu, sempat sampai mimpi nggak sih? Setelah lagi videonya kaget, emang ada apa enggak gitu kan, akhirnya mimpi enggak. Nah, untuk Shiva sendiri pada saat di Danu sendiri ada keanehan nggak sih yang dilihat, karena kan itu sepi banget walaupun banyak kru ya situ ya, ada perasaan takut nggak di situ, karena mungkin di tempat itu mana yang paling kamu takut di antara syuting itu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh masing-masing dijawab Mas Kimo dulu, silakan Mas Kimo. Itu sebenarnya agak rancu ya Sandekala. Maksudnya di daerah Jawa Barat karena memang asal usulnya juga perlu benar-benar ditelusuri, karena memang banyak ceritanya. Ada yang bilang dari Cianjur, ada yang bilang dari Banten, ada yang bilang dari mana-mana. Jadi saya sendiri sih mengambil secara garis besarnya aja sih dari mana itu, dan unsurnya itu nanti insya Allah benar-benar tergambarkan lah di apa namanya, walaupun dengan sedikit berbeda ya dengan penyesuaian dari ceritanya gitu ya. Tapi memang mitos itu sih, yang kalimat tersebut memang dari Jawa Barat yang saya ketahui gitu. Siap, terima kasih Mas Kimo. Kemudian Mbak Titi boleh dijawab silakan. Iya Mas, makasih pertanyaannya. Itu kan kejadiannya hari pertama ya. Dan setelah itu kita emang sering ngobrol kan kalau di lokasi sama Shiva, sama Julio semuanya, dan kita banyak cerita-cerita juga, banyak sharing-sharing juga, pengalamannya Shiva juga lumayan banyak di situ. Pengalaman kita saat syuting juga banyak di situ. Maksudnya yang di luar ini ya, di luar adegan lumayan banyak banget ketemu yang
serem-serem, tapi kita juga nggak mau fokus di situ ya, karena kan takutnya nanti jadi emang udah terlalu banyak, dan ya udah kita udah tinggal Bismillah aja, ya Allah kita cuma pengen berkarya di sini, mudah-mudahan dilancarkan semua. Kita tiap hari berdoa terus ya Syifa ya, semoga ya nggak sih, karena emang di situ kan lumayan serem banget. Dan di situ juga adegannya aku ceritanya lagi hamil gede kan, jadi lumayan mencekam banget. Jadi ya setiap hari cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan dilancarin semuanya gitu. Kalau mimpi sih enggak sih, cuma ngelihat langsung kejadian yang kita itu ya. Cuma nanti kita cerita lebih lanjut. Oke, Makasih. siap Mbak Titi, terima kasih. Kalau Syifa gimana, boleh dijawab silakan. Kalau aku pribadi sih, kalau masalah tempat-tempat, kalau masalah tempat udah pasti serem, karena kan kebetulan Mas Kimo mengambil tempat yang memang biar dapat ambience seremnya gitu, nggak perlu, karena menurutku pun set-set yang dipakai pun nggak perlu di set yang gimana-gimana juga, udah serem gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri nggak mau sama kayak Kak Titi kali ya, nggak mau terlalu, aduh ini kayak spot ini serem deh, angker deh atau gimana, karena pengen udah deh fokus hari ini adegannya susah-susah, ya Allah udah deh jauhin dari yang aneh-aneh gitu, Bismillah aja gitu. Ya begitulah. Siap, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada di mana? Oke, silakan Mas Eja. Ya, halo, saya Eja. Mau nanya sama Mas Wiki atau Mas Kimo ya. Ini posternya menyeramkan dan apa ya? Kayaknya ini salah satu unsur yang bertolak belakang dari pendekatan poster selama ini. Selama ini tuh poster kita itu kan biasanya yang dijejerin itu muka pemeran utamanya ya. Nah ini tuh monsternya gitu. Monsternya selain agak lari dari pendekatan poster kebanyakan, yang saya lihat sekilas juga seperti mentis tokoh antagonisnya yang sebenarnya sih kalau dalam film horor biasanya ditaruh paling terakhir biar bikin efek kejut ke penonton kan. Nah saya pengen tanya proses dibalik penciptaan poster ini tuh seperti apa ininya, negosiasinya, terus yang bikin posternya itu siapa? Itu aja. Terima kasih. Karena selama ini tuh apresiasi untuk pembuat poster itu seolah terlupakan dalam setiap preskon peluncuran poster. Hampir tidak pernah ada pertanyaan soal siapa pembuat poster film ini gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Yanur, silakan boleh dijawab Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Kalau dari perspektif produser dulu ya, nanti pasti tentu Kimo punya perspektif sendiri. Kita punya Titi, Syifa, Dwi, Muzaki, ada Gio, tentunya berpikir dari perspektif, wah ini harus ada wajah-wajah mereka di poster. Dan sebenarnya kita punya alternative poster yang bukan official, yang tentunya ada wajah-wajah mereka, tapi ketika kita memilih dari berbagai desain, ini adalah official posternya, karena memang sebenarnya Kimo dari awal sebelum bikin ini, pas bikin Ratu Ilmu Hitam pun dia mau menunjukkan justru sisi scariness-nya dalam poster gitu loh. Jadi nggak, poster itu bukan cuman wajah-wajah, tapi pengen nunjukin ini loh hantunya. Kok di sini kan sebenarnya kombinasi antara hantu, ada bonekanya juga di dalam dan lain-lain. Jadi kali ini kita kabulkan permintaan Kimo, karena yang di Ratu Ilmu Hitam kita produser waktu itu juga agak ragu-ragu. Enggak deh, tapi kan ini pemainnya ensemble-nya bagus, yuk kita bikin versi yang ensemble. Jadi akhirnya terjadi kompromi terhadap market gitu ya. Tapi di sini karena Kimo juga sangat yakin dengan yuk kita memang udah punya komposisi cast yang bagus, dan pasti penonton akan bisa menilai mereka tanpa harus ada wajah-wajah mereka di poster gitu ya. Dan penghargaan terhadap pemain gak harus hanya dari poster gitu ya, pasti tentunya ada cara lain yang kita bisa highlight pemain. Jadi yang mendesain poster itu adalah Chris Lee. Chris Lee ini dia memiliki sebuah studio namanya Caravan Studios. Caravan Studios ini sangat populer di luar negeri justru. Karena mereka banyak
mengerjakan conceptual design buat Marvel, buat Netflix. Kalau ada yang nonton Man vs. Bee itu kemarin yang ada di Netflix yang Mr. Bean, itu conceptual design rumah yang dihancurkan, dibakar dan lain-lain itu dari si Caravan Studio ini yang di Indonesia hebat sekali. Memang mereka banyak kolaborasi dengan studio-studio di Hollywood. Jadi yang mendesain ini adalah Chris Lee. Chris Lee teman baik kami berdua, dan dia tentunya dengan seluruh dedikasi, ide dan kreativitas dia mendesain poster ini. Tapi tentunya kita punya alternate poster yang juga kita edarkan di bioskop-bioskop, di mana alternate poster itu ada loh Titi, Shiva, dan Dwi, dan Muzaki, sama Gio. Siap, terima kasih Pak Wiki. Orang Indonesia? Jakarta. Oke, siap. Terima kasih. Caravan Studio kalau mau di Ya, siap. Mas Kimo boleh dari perspektif sutradara, Mas Kimo? Definitely ya. Jadi sama Chris gue udah nyambung juga karena di Ratu Ilmu Hitam dia juga ngedesain itu. Dan kita bicarain gimana sih filmnya dan segala macam. Memang dari awal gue ngelihatnya kayaknya sih nggak apa-apa ya, coba kita tampilkan sesuatu yang on your face gitu loh, supaya orang juga kayak oke, menarik nih. Kalau misalnya kita, gue bukan bilang bahwa kalian nggak menarik ya, cuman kayaknya lebih apa ya, lebih kita tahu ini film horor gitu, dan poster yang kedua yang sedikit yang menampilkan mereka itu pun menurut saya masih ada unsur kehororan itu gitu. Jadi tidak menghilangkan unsur tersebut, dan gue rasa cuman gue sih favoritnya ini ya, definitely kalau gue ngeliat poster kayak gini sih kayaknya sih gue nonton deh pasti ya. This is a horror movie gitu, yang something yang lo bisa experience itu gitu. Nah, jadi ya disitulah saya berdiskusi sama Pak Wiki untuk oke, gimana nih ini yang terbaik, tapi kita coba ngambil jangan melupakan juga pemainnya gitu, dan the second posternya juga menurut saya juga itu cukup menarik audience juga sih yang bisa ngeliat itu, dan itu kayaknya ada di beberapa tempat ya Pak ya. Iya. Oke. Gitu. Poster kedua juga tetap konsepnya storytelling, jadi nggak cuma sekedar wajah-wajah. Ya. Oke, siap. Boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Selanjutnya ada teman-teman media, silakan yang ingin bertanya, ada di depan sini, silakan. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Ian dari filmku. Sebetulnya tentang poster ya, itu menjadi tradisi di Festival Film Indonesia. Pada saat yang lalu itu selalu ada piala khusus untuk poster terbaik ya. Cuma sejak beberapa tahun belakangan ini, kenapa kategori itu tidak diadakan lagi, itu juga menjadi pertanyaan buat kami ya, karena seharusnya memang harus ada poster terbaik tahun ini. Tapi pertanyaan saya bukan itu, ini hanya menyambung pertanyaan rekan tadi. Oke, belakangan ini nama Kimo sudah berkibar bukan cuma di Indonesia tapi juga sampai ke Hollywood ya. Bahkan yang kita tahu bahwa Kimo pun akan membuat film di sana ya. Tapi pertanyaan saya ini buat Pak Wiki ya. Film ini dengan kita lihat trailer tadi yang hanya 2 menit ya, tapi ini sudah menunjukkan bahwa film ini Jaya Langkung Sandekala berkualitas ekspor. Jadi pertanyaan saya, apakah film ini hanya akan tayang di Indonesia dan Asia Tenggara saja? Karena film ini saya yakin akan bisa diterima di dunia. Amin. Untuk Amerika, Eropa dan lainnya. Siap, terima kasih Pak Ian. Bagaimana Pak Wiki boleh menanggapi? Jadi itulah keistimewaan dan kenapa kita selalu senang bekerja sama dengan Kimo maupun The Mo Brothers dari awal ya. Dari 2016 kita bikin film Headshot. Headshot itu beredar di seluruh dunia, jadi kita punya international sales terhadap Headshot yang cukup baik. Rilis di berbagai negara di bioskop ya, bukan hanya digital, karena 2016 digital belum terlalu
populer, dan film itu world premiere di Toronto International Film Festival. Nah, berangkat dari situ kita bikin The Night Comes First. Kebetulan di sini di Night Comes First juga tentunya Netflix International dan Kimo selaku produser di situ. Namun Dread Out kerja bareng sama CJ. By the way, ini film ini juga kita kerja bareng sama CJ. CJ menjadi partner di film ini karena mereka sangat percaya dengan visi Kimo dan juga mungkin screenplay. Di Dread Out kita kerja bareng dengan CJ, dan Dread Out juga memiliki international sales yang cukup baik. Terus Ratu Ilmu Hitam itu menang di festival Sitges ya. Di Sitges, sebenarnya Ratu Ilmu Hitam itu menang di sebuah festival fantastik yang terbesar di Eropa, kedua di dunia gitu ya. Nomor 1 Fantastic Fest, nomor 2 Sitges. Jadi Ratu Ilmu Hitam itu juga mendapat international sales yang cukup besar dari sisi revenue yang diterima ya, karena itu dijual ke Shudder. Jadi Shudder itu platform digital internasional yang hanya fokus ke film-film horor. Jadi dengan brandnya Kimo tentunya pasti akan ada international partners yang tertarik untuk mungkin belakangan ini sebenarnya lebih ke digital ya, karena tren rilis di dunia itu memang agak berubah sejak COVID, karena digital menjadi sangat besar dan digital menjadi sebuah source income baru buat platform gitu. Jadi dan cinema rilis itu boleh dibilang belakangan di seluruh dunia menjadi sebuah tren untuk film-film yang sangat besar ya, atau lokal. Jadi kita nggak berharap misalnya muluk-muluk ini punya sebuah cinema rilis yang wide release dunia, tapi tentunya regional, tentunya cinema rilis. Tapi kalau untuk internasional, apalagi negara-negara yang berbahasa Inggris atau berbahasa Eropa, tentunya mungkin kita akan ada digital sales. Dan itu biasanya untuk filmnya Kimo, semua filmnya dia pasti ada international sales-nya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk jawaban dari Pak Wiki. Kita doakan bersama juga kesuksesan gak hanya di Indonesia tapi juga di lainnya gitu ya. Terakhir mungkin ini pertanyaan buat Mas Kimo nih, masuk juga dari kita ya. Apa masih ada ciri khas dari seorang Mas Kimo yang filmnya penuh gore dan juga penuh misteri? Silakan Mas Kimo, pertanyaannya boleh dijawab. Kalau di sini bisa dibilang gue agak les ya. Oke. Ini pas bilang les teman-teman pemain pada gitu dong. Ya cuman memang Jalangkung itu kan identik banget dengan hal-hal mistis dan juga hal-hal yang ghostly event lah gitu ya, sebuah entitas. Jadi gue lebih berkonsentrasi ke sana sih yang kali ini. Cuman ya kalau gue sih kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada sesuatu yang warnanya merah itu. Jadi ya begitu. Pasti ada, nantikan di 22 September 2022. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari Jailangkung Sandekala. Setelah ini teman-teman media juga kita berikan kesempatan untuk one-on-one interview. Sekarang kita boleh berfoto bersama dulu. Kami persilakan.